大家好，我的名字是安东尼·达努维加亚，你们可以叫我安东尼。我是15岁，我是印尼华人，我住在卡拉瓦基。我们一家有5口人，爸爸妈妈、2个哥哥和我。我们一家都喜欢做运动。我的爸爸喜欢打羽毛球，我的妈妈喜欢做瑜伽，我的2个哥哥都喜欢打羽毛球和游泳，我也喜欢打羽毛球和游泳，我还喜欢骑自行车。
siang pada guru-guru yang menonton video ini. Pada hari ini saya akan presentasikan tentang pengaruh kegiatan senam terhadap rata-rata detak jantung yang berreaksi dengan senam dan juga detak jantung. Oke, selanjutnya sistem sirkulasi dan juga detak jantung. Nah, kita boleh biarin teks ini. Nah, dari gambar ini kita sudah tahu ini berreaksi dengan detak jantung. Lalu sirkulasi darah kita itu merupakan hasil dari detak jantung. Jantung itu sebagai pompa badan kita yang untuk menguatkan badan kita, yang bikin kita ada kekuatan untuk melakukan aktivitas sehari, dan juga membomba oksigen pada seluruh badan kita. Itu lebih singkat, dan denyutan jantung itu berdenyut 60 sampai 100 kali per menit. Dan detak jantung normal itu bervariasi pada setiap orang itu berbeda detak jantungnya. Dan dapat mengefek juga dengan kondisi yang terjadi dan juga emosi. Itu ada yang singkat. Nah, ini juga ada gambar, ya, ada badan dan ada detak jantung yang ke seluruh tubuh. Nah, ini di atas juga ada detak jantung kayak contoh gambarnya. Dan ini ada yang badan, ini ada yang tidak ada badannya. Itu yang singkat. Selanjutnya adalah tabel hasil pengamatan. Ya, data umum saya yang saya ngetes. Ya, jenis kelamin saya jelas laki-laki. Nah, massa tubuh saya itu adalah 56 kg, yaitu rata-rata. Dan tinggi tubuh saya itu rata-rata pada 173 cm. Kenapa saya menyatakan rata-rata? Karena massa tubuh dan tinggi tubuh itu selalu berubah setiap hari dan kita tidak tahu kalau naik atau berubah berapa. Nah, saya mengetes dari tadi saya pada 3 hari yang berbeda, yaitu pada 11 Desember, 12 Desember, dan 13 Desember. Pada 11 Desember sebelum saya melakukan kegiatan senam, saya ngetes itu pada 68 denyut pada per menit. Yang sudah saya melakukan itu saya sampai 145 denyut nadi per menit. Nah, perbedaannya itu udah lebih dari 60 denyut, yaitu sekitar 1 kali lebih. Nah, itu perbedaan yang sangat besar. Nah, yang kedua itu sebelum saya melakukan itu lebih rendah, itu pada 56 denyut nadi per menit. Kalau setelah saya melakukan itu sangat tinggi, malahan ya 169 denyut nadi per menit. Nah, ini sudah sangat lebih. Dan juga yang ketiga itu sebelum saya melakukan kegiatan senam itu pada 72 detak nadi per menit. Nah, setelah saya melakukan itu 134 denyut nadi per menit. Pada tiga ini saya bisa mengatakan yang sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan itu juga dapat diefek dengan kelelahan atau kebanyakan oleh aktivitas yang kamu lakukan pada hari tersebut. Ya, seperti yang itu yang 169 yang mungkin pada hari itu saya terlalu lelah, jadi mengetesnya mencapai 169 nadi per menit. Ya, selanjutnya analisa saya. Hubungan jumlah detak jantung sebelum dan sesudah aktivitas, hubungan jenis kelamin dan tinggi tubuh dengan jumlah detak jantung, dan juga hubungan jenis kelamin, massa tubuh, dan tinggi tubuh dengan jumlah detak jantung sebelum dan sesudah senam. Ya, dari hal tersebut saya bisa mengatakan dari pertama itu hubungan jumlah detak jantung sebelum dan sesudah aktivitas. Dan dari data yang sudah saya mengetes di atas, kalau itu jaraknya berbeda lumayan jauh, tetapi juga tidak terlalu jauh, karena saya sudah katakan itu mengefek pada kondisi olahraga yang dilakukan pada hari tersebut. Nah, dan pada saat itu tadi itu juga mengefek atau bereaksi dengan kondisi atau juga emosi. Kalau emosi tinggi ya dia tinggi. Itu saya mengalami sendiri, dan itu saran saya juga. Nah, saat olahraga jantung saya itu lebih cepat karena badannya harus bekerja
memberi darah dan ke seluruh badan, ya harus detaknya harus jadi cepat. Dan hal tersebut terjadi karena metabolisme tubuh meningkat saat kita melakukan atau saya melakukan berolahraga, dan jantung itu juga bekerja lebih banyak dan lebih cepat saat itu. Karena jantung itu sangat penting buat badan kita, karena jantung itu ada kayak semua hal dari badan kita. Nah, yang kedua, hubungan jenis kelamin dan tinggi tubuh dengan jumlah detak jantung. Nah, karena saya tidak mampu tes ini, jadi saya cari dari Google kalau detak jantung perempuan itu lebih cepat dari laki-laki, karena perempuan itu jantungnya lebih kecil, sekecil 2/3 besarnya jantung laki-laki, jadi lebih kecil dan jantungnya harus menguasainya. Ya, dan jantungnya juga harus berdetak lebih cepat, dan dia juga harus lebih cepat karena jantungnya kecil, jadi bekerjanya harus lebih keras, lebih cepat lagi. Dan tinggi badan itu juga berhasil atau mengefek pada detak jantung dan denyut nadi. Kalau badannya tinggi itu semakin rendah detak jantungnya, ya juga kebaliknya dengan yang badannya pendek. Yang ketiga adalah hubungan jenis kelamin, massa tubuh, dan tinggi tubuh dengan jumlah detak jantung sebelum dan sesudah senam. Sesudah saya ngetes semua ini dan saya melakukan analisis ini, saya tahu atau ketemu bahwa perbedaan jenis kelamin, tinggi tubuh, dan juga massa tubuh itu tiga-tiganya semuanya bereaksi sebelum senam dan sesudah senam. Kalau yang perempuan saya sudah jelaskan karena jantungnya lebih kecil, jadi harus bekerja lebih banyak, jadi detaknya juga lebih tinggi. Yang kedua itu yang tinggi tubuh saya tadi juga jelaskan, kalau tubuh yang tinggi itu detaknya lebih rendah, kalau tubuh yang pendek itu detaknya yang lebih cepat, karena mungkin yang lebih pendek itu badannya lebih pendek, jadi lebih kurang, harus melakukan lebih banyak, dan jantung juga harus bekerja lebih banyak. Nah, dan juga yang terakhir itu adalah yang massa tubuh sudah jelas. Kalau yang berat itu pasti nadinya atau detak jantungnya lebih tinggi. Oke, itu adalah analisa saya dari semuanya. Sekarang yang berikutnya, kesimpulan saya selama saya melakukan tugas supra ini, ya saya belajar banyak, terutama bereaksi pada detak jantung, ada denyut nadi. Ya, karena berhasil juga dengan senam irama, saya melakukan senam irama, saya belajar banyak dari gerakan senam irama, walaupun saya juga masih kurang. Dan saya juga belajar tentang berbedanya jenis kelamin, massa tubuh, dan juga tinggi tubuh pada denyut nadi atau detak jantung. Nah, selama saya melakukan operan ini, saya belajar banyak hal, dan saya merasa bersyukur karena banyak hal ini berguna pada saya. Oke, dan yang terakhir ini adalah sumber, ya sangat singkat karena sumber saja tidak dapat dijelaskan satu-satu. Dan ini 4 ada sumber yang langsung bereaksi dengan berita, bukan berita, yang sumbernya. Nah, kalau ada waktu, Miss boleh mengecek sumbernya tersebut. Pada saat ini atau sudah ini, saya mau ucapkan terima kasih kalau sudah menonton presentasi saya. Walaupun ya saya juga merasa bosan, tapi saya terima kasih kalau kalian merela untuk nonton. Dan maaf kalau saya mengatakan hal yang salah atau typo, bukan typo ya. Kalau saya mengatakan hal yang salah atau berbeda, maaf, karena manusia juga dapat salah. Oke, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.